tampilkan share screen. Anak-anak memperhatikan ya. Nah, ini volumenya Bu Guru sudah Bu Guru fullkan. Jadi anak-anak harus dengar ceritanya dari sini. Oke ya? Dengar ya. Anak-anak jangan Jangan berbicara dulu. Anak-anak fokus mendengarkan ya. Coba judulnya apa? Kisah Nabi Idris alaihissalam berperang dengan kaum keturunan Qabil. Oke ya. Kisah Nabi Idris alaihissalam berperang dengan kaum keturunan Qabil. Oke? Dengarkan. Setelah ini nanti Bu Rizka tanya ya. Ada suaranya ya, Bu? Kan nggak ada suaranya, Bu. Kenapa? Ada suaranya. Duh, sebel deh Bu Rizka kalau nggak ada suaranya. Bentar. Suaranya, Bu. Bu Rizka mute semua dulu. Bentar. Bu Rizka mute semua dulu. Anak-anak coba mendengarkan ya. Masa nggak ada suaranya? Coba ya. Bu Rizka mute. Ini volumenya sudah Bu Rizka fullkan padahal. Bentar, tambah lagi volumenya. Nanti Bu Rizka cek pakai HP-nya siapa gitu. Ada suaranya apa enggak? Sudah Bu Rizka mute all ya. Bentar, Bu Rizka share screen lagi. Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Al-Quran, Nabi Idris digolongkan manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka,
Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam. Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah selesai kisah Nabi Idris dan kaumnya. Coba sekarang Bu Rizka tanya, gimana tadi Nabi Idris itu nabi yang gimana? Yang sangat rajin belajar, ya toh? Ya enggak? Dia adalah orang pertama. Nabi Idris itu adalah orang pertama yang mengajarkan menulis kepada orang-orang atau keturunan Nabi Adam, ya. Oke, terus keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Idris alaihi salam itu apa, anak-anak? Apa keteladanan itu apa yang bisa kita contoh dari Nabi Idris, apa coba? Yang bisa kita contoh. Rajin belajar. Tuh. Yang pertama, coba dengarkan Bu Guru. Belajar. Ya, dengarkan Bu Guru ya. Yang pertama, Nabi Idris itu adalah orang yang sangat rajin belajar. Beliau itu kreatif dan pemberani. Oh, siapa yang pengen kayak Nabi Idris? Kemudian, pinter. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama mengajarkan menulis. Kemudian Nabi Idris itu juga selalu mengajak orang-orang agar meninggalkan maksiat dan beribadah kepada Allah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ke kisah Nabi selanjutnya. Kisah Nabi siapa, Bu? Kisah Nabi Hud. Coba ya, Bu Rizka bisa nggak ya buka videonya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bisa. Nanti kalau suaranya belum terdengar, ditunggu dulu, sabar dulu ya. Oke ya. Nih, sekarang kisah Nabi Hud. Udah terlihat? Nah. Yuk, dengarkan anak-anak ya. Fokus. Coba judulnya apa? Kisah Nabi Hud alaihissalam menghadapi kesombongan kaum Ad. Kaum apa? Diingat-ingat, itu nanti ada kalau di soal-soal ya. Kaum Ad. Ya, sekarang perhatikan. Besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan
Salah kaum Ad secara penduduk kaum Ad Ada suaranya. Suara-suaranya. Iya, nanti lama-lama ada. Suaranya. Iya, itu karena jaringannya anak-anak ya. Nanti lama-lama juga ada kayak yang tadi. Coba didengarkan dulu ya. Fokus dulu. juga mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah. Terdengar. Meskipun sudah diberi banyak kenikmatan, Dengarkan, Bu. bukan oleh kaum Ad. Namun kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan. Kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukkan tanpa belas kasihan. Bu, suaranya kecil. Bu, suaranya kecil. Bu, suaranya kecil, Bu. Suaranya kecil, Bu. Sebentar. Bu Rizka stop dulu. Kalau mau Nah, dengar jangan berisik, jangan kalau ngomong anak, itu baru betul. bisa. Iya, betul, Ubay. Anak-anak kalau pengen dengerin suaranya dengan jelas, Bu Rizka mute dulu ya. Jangan ada yang ngomong, nanti biar kedengeran. Bu Rizka mute semuanya, terus kita lanjut belajar tugasnya. Apapun, kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini. Berbagai dosa, maksiat, dan kerusakan bumi mereka lakukan. Abangnya. Bu Guru nggak ada suaranya. Bu Guru nggak ada suaranya. Bu Guru nggak ada suaranya, Bu. Bu Guru nggak ada suaranya. Nabi Hud merupakan nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau lahir dari salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri. Seperti halnya nabi-nabi sebelumnya, banyak penolakan yang diterimanya, baik dari tetangga, masyarakat sekitar, bahkan saudaranya sendiri. Dalam perjalanan hidupnya, Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melka, anak dari Madai bin Yafas. Menurut beberapa sumber, beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah. Perjuangan Nabi Hud memperbaiki akhlak kaum Ad berat. Sifat sombong dan angkuh yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah. Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat, namun mereka tetap mengabaikannya dan justru menertawakannya. Bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud. Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka. Di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan, gumpalan awan hitam tersebut menjadi hujan badai dan angin topan. Kaum Ad berlarian tak tentu arah, hewan-hewan berterbangan ke sana kemari. Mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat. Badai angin topan ini terjadi selama 8 hari. Guru nggak ada suaranya. Seluruh mereka dari Suaranya. sementara itu Nabi Hud dan beberapa mereka pun pindah ke suatu tempat Nggak ada suaranya. di sana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun. Semoga kisah ini
kita dan percaya tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana anak-anak? Apakah nggak ada suaranya tadi? Enggak. Masa sih? Ada Iya. suaranya. Pasti ada yang ada. Ya Bu Guru, tapi baca berisik. Bisa baca, bisa sambil baca. Ada suaranya Bu tadi. Ya, baiklah. Bagi yang tidak ada suaranya, Bu Rizka jelaskan sekali lagi ya. Tadi adalah kisah Nabi Hud. Nabi Hud itu melawan kaum Ad, bukan melawan sih sebenarnya. Jadi ada suatu kaum, namanya kaum Ad. Nah, kaum Ad itu menyembah berhala, ada 3 berhala tadi. Apa yang disembah? Ada yang namanya Samudra, terus sama apa ya tadi ya, Bu Rizka lupa. Pokoknya ada 3 berhala yang dia sembah. Jadi kaum Ad itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menyembah berhala. Berhala itu patung yang besar-besar tadi loh ya. Nah, kemudian datanglah Nabi Hud untuk menyadarkan, untuk membujuk, untuk mengajak kaum Ad itu kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kaum Ad itu tidak memperdulikan Nabi Hud. Nah, tetap aja tidak mau menyembah Allah. Kemudian Allah mendatangkan azab yang besar bagi kaum Ad. Azabnya apa? Kekeringan. Kekeringan yang besar terjadi di negara yang ditinggali oleh kaum Ad. Tapi pada suatu ketika akan datang hujan. Nah, ini kaum Ad sudah senang sekali menyambut datangnya hujan. Tetapi ternyata hujan itu adalah malapetaka bagi kaum Ad. Kenapa kok malapetaka, Bu Guru? Karena hujannya itu disertai dengan badai, angin, puting beliung, pokoknya yang serem-serem, petir-petir kayak gitu. Selama 10 hari 10 malam, sehingga membuat rumah-rumah dari kaum Ad itu roboh, rusak, tidak tersisa, hingga akhirnya banyak yang mati atau meninggal. Sedangkan Nabi Hud bersama orang-orang yang mau mengikuti jalan Allah, pindah ke suatu tempat hingga dia hidup dengan damai. Nah, Nabi Hud itu tadi meninggal pada umur 130 tahun. Wah, luar biasa ya. Meninggalnya umur 130 tahun. Wah, itu sangat-sangat tua ya. Kalau usia-usia kita sekarang berapa? Paling 60, 70 sudah meninggal. Tapi Nabi Hud meninggalnya di usia berapa tadi? 130 tahun. Nah, dari kisah Nabi Hud tadi, apa sih keteladanannya? Apa yang bisa kita contoh? Ayo, siapa yang tahu? Tidak sombong. Betul. Terus? Apalagi? Tidak sombong. Tidak sombong. Tidak sombong seperti kaum A. Jadi Nabi Hud itu sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar dan tekun dalam berdakwah. Jadi tidak putus asa walaupun banyak orang yang menentangnya. Terus kehidupannya juga sederhana, meskipun dari keluarga yang punya atau keluarga bangsawan, tapi tetap hidupnya sederhana ya. Gitu anak-anak. Nah, sudah ada 2 cerita Nabi, ada Nabi Hud dan juga Nabi Idris. Nah, tugas anak-anak setelah ini adalah mengerjakan buku paket. Tapi sebelum mengerjakan, nih buku paket nih. Nah, nanti mengerjakannya bareng sama Bu Rizka ya. Tapi sebelum mengerjakan, Bu Rizka janji tadi ada game. Anak-anak siap ya? Gamenya mencari harta karun. Mana coba? Bentar. Nah. Kelihatan nggak? Yang terlihat apa? Semuanya kelihatan. Yuk, tulisannya. Yuk kita cari harta karun, udah terlihat belum? Harta karun.
Sudah? Sudah. Oke, sebentar anak-anak nih. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai huruf apa nih? N ya. Nah, tugas anak-anak adalah memilih satu huruf. Nah, satu huruf terus nanti di dalamnya ada perintah. Nah, perintahnya nanti cari sesuatu. Atau bahkan nanti bisa dapat zong. Bisa juga anak-anak mendapatkan hadiah. Nah, hadiahnya ada yang suruh apa? Baca hamdalah atau suruh apa kayak gitu. Nanti banyak ya. Sekarang pilih huruf apa dulu nih? Jangan dicoret dong. Briska nggak mau kalau dicoret-coret. Ya, bentar. Oke. Stop. Oke, sekarang Bu Rizka mau pilih huruf A. Anak-anak siap-siap, perhatikan. Nggak usah dicoret-coret ya, please. Oke. Kita klik. Temukan benda di rumahmu yang baunya wangi. Loh, yuk cari 20 detik dari sekarang. 1, 2, yang baunya wangi. Cari. Apa tidak bukan ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ditunjukkan sama Bu Guru ya. Mana nih Bu Guru mau lihat. Oke, dapat apa tuh parfum? Dapat siapa yang dapat Pik Abil. Parfum yang bisa dikasih. Masih ada waktu 10 detik. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. siapa Ketemu. Marina. Marina. Nathan dapat apa? Nathan Fairel dapat apa? Saya Vino, Sabrina, Danes, Tezer, Neva. Oke. Faik belum sampai nih. Faik, Langga dapat apa, Lang? Irsyad. Aku dapat parfum. Oke. Aku juga dapat Amira. Oke, rata-rata semuanya parfum ya. Oke, diletakkan di situ. Firan dapat apa, Fir? Alika, Agatha, Dira. Nah, oke, diletakkan di situ nanti untuk kita foto bersama di akhir sesi terakhir ya. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Sampai L. Kita ke huruf apa ya? Huruf apa nih? F ya. Kita ke huruf F. Ke huruf F. Siap-siap anak-anak. Klik. Nah, temukan benda di rumahmu yang berwarna pink. Ayo, pink. Ayo, yang warnanya pink. 1, 2, 3. Jangan dicarikan dong, cari sendiri dong. Jangan diambilkan sama mamanya dong. Berlari sendiri, cari sendiri. Tunjukkan ke Bu Guru nih, pink. Ya, ayo. Akila mana? Kok mamanya ikut lari-lari? Ayo dong. Ya, oke, Adam sudah dapat semua, Firen. Oke. Pelangi punya tuh pink. Ya, pokoknya apa aja deh yang warnanya pink. Oke, Neva udah dapat tuh. Oke, keren. Dapat buku. Yo, mana nih? Halo. Ini Bu Guru. Ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut untuk share screen lagi. Setelah tadi suruh cari warna pink, kita cari benda apa lagi ya? Yuk kita ambil huruf apa lagi nih? A sudah, F sudah. C ya. Stop, anak-anak stop. Kita buka.
Oh, D. Oke, kita buka huruf D. D. 1, 3. Tentukan benda. Mana sih? Ini sudah. Bentar. Yang belum tadi yang mana ya? Sabar. Apa nih? B ya? Oke, B ya. 1, 2, 3, B. Temukan benda di rumahmu yang lembut jika disentuh. Yang lembut jika disentuh. Apa aja? Yo, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lembut jika disentuh. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita dapat apa sih? Oke, Akila ya. Oke. 11, 12. Oke. Kansa dapat apa kan? Karena dia monyet kayak Ubay. Siapa nih? Alicia dapat boneka. Aku dapat boneka dinosaurus. Oke, Af dapat dinosaurus. Oh iya, anak-anak ini apa namanya, Zoom-nya Bu Guru itu bukan Zoom yang premium, cuma Zoom biasa. Jadi setiap 40 menit pasti nanti keluar sendiri, jadi nanti anak-anak masuk lagi ya. Ya. Oke. Yuk. Mana nih? Lembut dapat apa ya? Yang lembut-lembut dapat apa ya? Vino jadi ngantuk gitu. Apa dapat apa, Syah? Akilais dapat bantal juga. Sudah dapat semua. Langga dapat apa, Lang? Yang lembut-lembut. Irsyad dapat apa? Oke, Gendis dapat apa, Dis? Aku dapat dinosaurus. Ya. Oke, tetap di situ. Bantalnya tetap di situ, nanti kita foto pakai. Nah, sekarang kita kembali. Tadi yang belum huruf apa? Ambil huruf H. Coba ya, H ya. 1. Siap-siap. 1, 2. Klik. Dapat zong. Zong. Dapat zong. Jangan coret-coretin. Jangan coret-coret, guys. Aku gak bisa. Jangan coretin. Terus apa lagi nih? Aku tadi gak lihat. Apa nih? D ya. Tuh dapat hadiah anak-anak tuh. Bacalah istighfar 20 kali. Yo, bareng-bareng Bu Rizka. Astagfirullahaladzim. 20 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, oke. Udah selesai astagfirullahaladzimnya. Yuk lanjut.
Kayaknya udah belum sih tadi kan udah kita temukan salah satu alat sholat yang biasa kamu gunakan. Yuk, alat sholat berarti apa? Temukan salah satu alat sholat yang biasa kamu gunakan. Terserah mau kenar, mau sajadah. Ayo cepat, waktunya 20 detik. Yes, ambil sendiri. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah dapat ini. Siapa ini? Alat sholat. Yuk. 3, Rafael, Akila di Banyu, Iza, Alika, kamu dapat apa Alika? Pencet shift. Oh mau kenal ya. Langga dapat apa? Sarung. Radinka? Oke, Raffi dapat sajadah. Oke, Zudi. Siapa nih Danes? Oke, pintar anak-anak Sheila. Kira oke. Pintar. Sip. Oke. Lanjut. Satu lagi setelah itu kita mengerjakan ya. Yuk, satu lagi guru pilih. Mana? Stop. 1, 2, 3. L. Temukan benda di rumahmu yang berwarna merah. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintar yang udah dapat pintar. 8, 9, dapat topeng guys. Dapat apa itu? Hansa dapat apa? Oke, Dira dapat apa itu? Itu kayak punya Kapten Amerika itu. Kembali lagi. Oke, Rafa gak dapat apa tuh? Keset itu Rafa. Merah dan putih. Pelangi dapat tuh kan. Rafi ya, oke. Radin. Merah juga. Merah babang. Dapat Arjuna itu apa namanya? Oke, Tezar dapat apa Tezar? Botol sampo Tezar. Baru lumayan. Oke, Agatha dapat buat nulis, Hafiz dapat. Hafiz itu apa namanya? Spiderman, kayak topengnya Avil. Jin. Naira dapat guling wis buat tidur aja. Nair. Ya. Oke, sudah dapat semua ya. Mikan dapat apa tuh? Belum ada warna merahnya. Mana? Oh iya, ada. Gambarnya apa itu? KFC. Lambang KFC, guys. Ya. Oke. Baik anak-anak, itu diletakkan dulu buat foto kita bersama nanti. Sekarang silakan dibuka buku paket PAI-nya halaman berapa nih? 57. Yuk. Kita kerjakan yang ABC. Kita kerjakan ABC halaman 57.
yang berilah tanda silang pada huruf A, B, atau C. Ya, dikerjakan mulai dari nomor 1. Kita bacakan soalnya. 1. Manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yuk disilang? Halaman berapa? 50. Nah, udah tulis kamu lagi semuanya. Langsung dikerjakan nomor 1. Nabi Adam. Nggak usah dijawab, langsung ditulis di situ tuh disilang ya. Nggak teman-temannya dengar. Ini nanti diupload di Pintro jawabannya ya. Yo, kalau sudah nomor 1 sudah. Nomor 2, Nabi Adam alaihissalam diciptakan Allah dari A. Cahaya, B. Api, C. Tanah. Yo, disilang. Jawabannya yang mana? Halaman berapa, Bu? Halaman 57, Dira. 57. Oke, Bu Guru. Ya, yang ABC-an ya. Dah, nomor 2 sudah. Cahaya, api, atau tanah? Nabi ada cahaya ini dibaca dulu. Nabi Tuh kan kenapa dicoret? Coret gimana? Kamu ngangkat?